Makanya kita melihat ini semua. Ketika Rasul perjuangannya dari kecil sudah menderita payah, lalu tidak memikirkan kebahagiaan dirinya, tidak memikirkan kebahagiaan anak cucunya. Yang dipanggil sama Rasul selalu umatnya, sampai sakaratul maut. Rasul minta dibebankan saja semua ke dirinya rasa sakit itu, jangan sampai dialami oleh orang-orang yang cinta dan punya iman kepadanya. Kata kita orang pasir putih bersyukur masih bisa ngaji. Kalau kita hitung semua, yang tahu dosa kita kan kita. Gak usah bicara Tuhan dulu, Allah udah pasti tahu. Lu bener, lu kagak bener, lu timbang diri lu sendiri, rabah hati lu sendiri, lu tahu. Dosa apa yang lu lakuin lu tahu. Apa yang lu udah perbuat lu tahu, walaupun kata lu tutupin rapet banget. Lu tahu. Nggak usah bicara malaikat raqib atid di samping kanan dan kiri, nggak usah bicara Allah yang maha tahu, nggak usah bicara wali yang kasyaf yang bisa tahu diri kita, bohongnya kita, sadar hati kita ngomong sebetulnya lagi bohong. Begitu. Ini kita harus berpikir. Maka terima kasih kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sekarang udah tanggal 20 bulan Maulid. Berapa banyak sudah 20 hari kita baca sholawat? Sudah berapa banyak? Ribuan berapa? Sedangkan ada para imam mengatakan Allahumma sholli ala Rasulina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selama bulan Maulid tidak pernah tinggal 12.000 satu bulan. Tanya diri kita, hai ustadz, hai kiai, hai habib, hai orang-orang yang katanya udah benar, ibu-ibu yang katanya udah rajin ngaji, rabah diri kita. Selama bulan Maulid saja kita baca sholawat ada nilai ribuannya. Sekarang udah tanggal 20, udah berapa banyak yang kita baca sholawat? Kalau ributnya hanya paros, ributnya hanya tilek, orang jelek begitu. Gua kan ngedek banget. Tapi Maulid sintuk durornya dicuekin, Maulid dibanya nggak didengerin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sementara orang semua dipintain sumbangan proposal selebar jagat, betul lah? Buat gaji tukang cipoa. Ngaji wala kitab wala semua yang baik-baik ada. Nah ini habaib, para kiai, ahli tarekat, ahli batin, ahli kasyaf, ahli allamah, ahli ibadah menangis ketika melihat begitu banyak masyarakat kita gandrung kepada orang-orang yang tidak jelas ngajinya. Tapi untuk cinta saja kepada Sayyidina Muhammad tidak ada. Mengajak cinta kepada Sayyidina Muhammad saja tidak ada. Membawa Sayyidina Muhammad ke dalam ruangan itu tidak mudah. Apalagi kita menyambut kepada Sayyidina Muhammad. Sholawat kita kurang. Bagaimana kita bisa sampai kepada Sayyidina Muhammad? Bagaimana sampai kita kepada wusul? Nah ini sekarang dibahas. Nabi Muhammad begitu tinggal wafat oleh ibunya, gali kuburan sendiri bersama Ummu Aiman dengan alat seadanya, bahkan diceritakan dengan tangannya. Nabi Muhammad usia 6 tahun untuk ibu berbakti begitu hebatnya. Hendaknya kita memikir kerabat diri kita, bagaimana kita kepada ibu kita, bagaimana kita kepada emak kita. Enggak perlu kita gali kuburan dengan tangan kita. Tinggal manggil, dudukin. Sekarang dia lagi sehat, sekarang dia lagi sakit. Nggak ada tengok-tengok sapa yang bagus kita. Nih. Jadi kalau ngaji gedor hati kita, jangan banyakkan gedor hati kita biar kembali menjadi baik. Kenapa? Karena mati yang dibawa amal kita. Sementara dosa-dosa yang udah banyak berceceran kita tebar di mana-mana, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nggak takut ketika kita sakratul maut melen?
Apakah kita enggak takut sakaratul maut kita susah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah kita enggak takut ketika mati nanti berat jenazah kita, enggak ada orang yang mampu ngangkat? Pikirkan bahwa kita besok atau kapan kita bakal mati. Mati nggak nunggu sakit, mati nggak nunggu tua, mati nggak kudu-kudu orang lagi joprak geletak nggak ngapa-ngapain, tetap lagi ngaji kadang mati. Banyak lagi sembahyang mati. Apa kita nggak takut? Apa nggak cukup? Apa kurang banyak dosa yang udah kita bangun di mana-mana? Dari dulu, dari kita kecil. Apa enggak cukup? Kelak azab Allah akan berat buat kita ketika umur 30 tahun dosa kita sudah begitu menggunung. Apalagi sudah yang di atas 40 tahun. Ya Allah. Maka mari rabah hati kita ketika ngaji. Gedor hati kita, gedor. Gedor, ya Rabb, ampuni dosa kami. Beri taufik pertolongan kepada kami untuk bisa menjadi lebih baik, baik dalam ibadah, baik kepada manusia, baik kepada orang tua, baik kepada yang lain, baik juga hubungan kami kepada Rasulullah, karena hanya Rasulullah yang akan bisa mensyafaati, dan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa anak yang kita cintain, kita timang-timang dari masih kecil, belum tentu juga tuanya bahagiakan kita. Kadang-kadang tuanya durhaka kepada kita. Enggak juga sekarang laki atau pasangan bini kita yang kita bangga-banggain, kadang-kadang nanti begitu kita masuk ke alam kubur belum ada setahun dia udah kawin lagi. Tapi bagaimana dengan kita? Kita kepada Allah, kita kepada Rasulullah, itu yang bakal menyelamatkan kita. Maka ta'aluk, kuatkan hubungan kita kepada Rasulullah, kuatkan hubungan kita kepada Rasulullah, kuatkan hubungan kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, bukan sedekah kita. Sedekah kita banyak kita ingat-ingat, banyak riya, banyak sombong. Sholat kita banyak sombong, banyak belagunya, banyak laganya, dan banyak hukum yang belum kita ngerti. Ngaji kita walaupun kata qori lagi sekalipun, tetap niat hatinya beda. Itu yang menghambat keredoan Allah Subhanahu. Tapi ada satu amal yang nggak bisa dihapus, digubris oleh apapun, oleh riya atau apapun, yaitu cinta kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Lalu tanyakan cinta kita kemana kepada Sayyidina Muhammad? Sekuat apa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad dalam diri kita? Tanyakan, yang tahu adalah kita. Gak usah bicara Tuhan, Allah mau pasti tahu. Gak usah bicara malaikat Raqib Atid, dia mau pasti tahu. Kita tahu, kita tahu. Di mana hati kita lagi ngaji begini? Adakah orang tua di hati kita? Adakah Nabi Muhammad di hati kita? Kalau kita ngaji kelihatan fisiknya duduk, tapi pikiran kita, hati kita di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Coba tolong lepas dulu yang lain. Kita sama Allah, sama Rasul, sama orang tua kita saja. Saat ngaji, insya Allah selamat, selamat. Bisa jadi dosa kita banyak, sebab kita mampu menghadirkan sedetik saja Rasulullah dalam hati kita. Rabah, kosongkan semua, hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah, hadirkan orang tua. Mudah-mudahan saat itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu pula dihapus semua dosa kita. Maka nggak ada. Jangan main-main ngaji, jangan disamain dengan ustadz-ustadz lain. Saya bukan ustadz, saya bukan orang yang ngaji. Kita sama-sama pengen benar. Kalau ngaji dengan yang lain, mau kalau berisik mau apa, nggak boleh. Kalau di kita tentang Rasul tidak boleh. Kalau di guru-guru saya tidak boleh. Tetap harus menggugah hati kita. Pulang ada yang dibawa, ingat mati, ingat orang tua,
Ingat bagaimana dosa, ingat bagaimana besok kuburan. Jangan merasa umur panjang terus. Ini Rasulullah masih kecil menderita, kelihatan secara manusianya. Ditinggal baba, ditinggal emak umur 6 tahun. Gali kuburan sendiri hanya dengan budak perjalanan menuju Mekah dari Abwa, jauh jalan. Usia 6 tahun. Usia 6 tahun Nabi Muhammad memangku ibunya kalau wafat meregang nyawa. Buat yang punya ibu bersyukur. Kalau sekarang yang ibunya lagi sakit, mumpung ada kesempatan, berbaktilah. Kali-kali pijitin emak,